Laporan yang saya sampaikan tadi saat ini masih tahap penyelidikan. Sudah ada didengar keterangan 4 saksi. Kemudian penyidik masih akan menunggu keterangan saksi. 2 saksi lagi. Kemudian tadi ada saksi yang katanya mencabut laporan. Tapi tidak mencabut laporan, cuma ada sedikit keterangan yang berubah. Setelah tahapan ini tentunya penyidik tadi koordinasi saya rencana akan segera dilakukan gelar perkara untuk tidak lanjut. Konflik panas antara Rien Wartia Trigina atau yang lebih dikenal sebagai Erin dengan Hera, mantan asisten rumah tangganya, tampaknya masih jauh dari kata selesai. Perseteruan yang sempat menyita perhatian publik itu hingga kini masih terus bergulir di jalur hukum. Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, pihak Polres Metro Jakarta Selatan pun membagikan perkembangan terbaru terkait laporan yang diajukan Hera terhadap Erin. Proses penanganan kasus ini disebut masih berada pada tahap penyelidikan, sehingga penyidik masih terus mengumpulkan berbagai keterangan yang dibutuhkan. Sejauh ini, 4 orang saksi telah dimintai keterangan untuk membantu mengungkap duduk perkara yang sebenarnya. Namun, proses belum berhenti di situ. Penyidik masih menjadwalkan pemeriksaan terhadap 2 saksi lainnya yang dinilai memiliki informasi penting terkait kasus tersebut. Saya ingin menyampaikan update perkembangan perkara yang telah dilaporkan Saudari H, yaitu laporan polisi nomor 1680 5/2006 SPKT Polres Jakarta Selatan. Mungkin ada yang bertanyakan kan? Laporan yang saya sampaikan tadi saat ini masih tahap penyelidikan. Sudah ada didengar keterangan 4 saksi. Kemudian penyidik masih akan menunggu keterangan saksi. 2 saksi lagi rencana. Dari pihak kedua pihak saling melapor nih Pak, dan ada pencabutan BAP dan penyidikan BAP baru itu seperti apa? Dari pihak Hera. Setelah tahapan ini tentunya penyidik tadi koordinasi saya rencana akan segera dilakukan gelar perkara untuk tidak lanjut berikutnya. Ini ada saksi yang 2 akan didengar keterangan dan penyidik selalu koordinasi dengan pihak pelapor, di mana saksi yang mungkin yang mengarah yang bisa membantu mengerucutkan ke perkara ini. Di balik bergulirnya laporan yang diajukan Hera, muncul keterangan dari salah satu saksi yang turut menarik perhatian publik. Sosok tersebut adalah Nur Rohma, asisten rumah tangga yang bekerja di kediaman Erin. Sebelumnya, Nur diketahui sempat menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki persoalan dengan sang majikan. Namun, situasi mendadak berubah ketika muncul kabar bahwa ia mencabut keterangan yang pernah disampaikan ke penyidik. Dari sinilah berbagai spekulasi mulai bermunculan. Dalam keterangan terbarunya, Nur mengaku pernah mengalami tekanan secara psikis selama bekerja. Ia menyebut kerap menerima ucapan bernada kasar saat emosi majikannya sedang memuncak. Meski demikian, terkait isu yang beredar bahwa Nur mencabut keterangannya, pihak kepolisian memberikan penjelasan berbeda. Polisi menegaskan bahwa saksi tidak mencabut keterangan yang pernah diberikan. Yang terjadi menurut penyidik adalah adanya penambahan informasi untuk melengkapi proses pemeriksaan yang sedang berjalan. Hera melaporkan, jelas arahnya siapa yang dilaporkan. Terus ada satu laporan yang lain, di situ dari laporan polisi terlapor itu masih dalam lidik, artinya belum mengarah ke seseorang. Dan perkara ini tahapannya tahap penyelidikan juga. Terus kemudian tadi ada saksi yang katanya mencabut laporan. Saya pikir tidak mencabut laporan, cuma ada sedikit keterangan yang berubah. Tentunya itu bagian dari materi penyidikan yang tidak akan saya sampaikan pada rekan-rekan. Tidak, saya pikir tidak ada menerima ancaman. Yang jelas ada sedikit keterangan yang tidak pasti yang dirasa oleh si salah saksi ini, kemudian beberapa hari lalu datang untuk sedikit dirubah. Begitu, benar kan ya? Setelah tahapan ini tentunya penyidik tadi koordinasi saya rencana akan segera dilakukan gelar perkara untuk tidak lanjut berikutnya. Setelah tadi saya tanya di atas ya,
itu beliau nyampaikan masih ada rasa was-was, ya, rasa khawatir, ya, dan takut untuk bertemu dengan Ibu E, ya, takut. Bahkan orang yang mirip dengan Ibu E, beliau ada kekhawatiran di perasaannya. Mungkin alasannya apa sih sampai segitu takutnya? Takut itu marahnya, terus ancaman-ancamannya itu yang bikin saya takut itu. Masih mengingat gitu? Iya, masih teringat, jadi takut. Berarti waktu itu alasan kaburnya karena itu juga ya kan? Iya, karena ada tekanan juga, terus dimarahin, terus ada tekanan laporan-laporan kayak gitu aja. Ancamannya mungkin apa? Ancaman kayak mau dilaporin ke polisi kayak gitu, suami saya adalah buronan. Sebenarnya kemarin si Nurul itu udah baik-baik aja sama saya, nggak ada masalah sih, cuman karena mungkin dia sendiri dan terus-terusan diganggu sama suaminya kan, terus pulang ya, akhirnya kan jadi nggak fokus kerja. Sebenarnya kalau kita sama kerja sama kita baik-baik aja, semua nggak ada masalah ya, cuman ya tiba-tiba didesak terus untuk pulang, alasannya katanya orang tuanya sakit, ini itu, ya sudah lah. Jadi saya juga nggak bisa maksa ya. Kemarin juga kami sudah layangkan somasi, ya, baik itu ke handphone beliau langsung, soft copy dan hard copy-nya pun sudah kami kirimkan. Dan hari ini kami belum mendapatkan jawaban apapun terkait somasi yang kami kirimkan tersebut. Itu baru somasi pertama ya Bang? Tidak dibuat kedua dan ketiga. Kemarin dibuat pertama dan terakhir. Kenapa demikian? Karena memang persoalan ini sudah jelas dan kami hanya mengingatkan kembali bahwa nggak perlulah yang kayak begini lama-lama tidak harus dibayarkan, tidak harus dikembalikan. Seiring berjalannya proses hukum yang kini terus bergerak maju, arah dari kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Erin terhadap mantan asisten rumah tangganya Herawati mulai terlihat semakin jelas. Setelah sempat diwarnai berbagai bantahan dan perbedaan versi dari masing-masing pihak, penanganan perkara ini perlahan menemukan titik terang. Di tengah polemik yang masih menjadi perhatian publik, Hera juga diketahui mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Bahkan, perhatian terhadap kasus ini turut datang dari sejumlah pihak yang mendorong agar proses hukum berjalan secara transparan dan berkeadilan. Perkembangan tersebut tentu menjadi angin segar bagi Hera. Sebagai pelapor sekaligus pihak yang mengaku menjadi korban, harapan untuk memperoleh kejelasan dan keadilan kini mulai terbuka semakin lebar. Ya, pencemaran nama baik kan yang ada dua laporan. Yang pertama laporan itu terkait pencemaran nama baik, ya penuduhan dia lah, tuduhan dia terhadap klien saya yang dikatakan bahwa klien saya melakukan penganiayaan, tidak membayar. Bagaimana membayar, orang belum selesai. Kan kayak semacam driver atau pegawai kantor itu kan dibayar akhir bulan setelah dia bekerja. Nah, kalau dia belum selesai bekerja bagaimana dia harus dibayar gitu kan. Jadi memang pembayaran itu bukan tidak mau membayar, memang belum waktunya untuk dibayar. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetik. Jelas tadi mendengar kan. Tuduhan-tuduhan dia yang memang betul menurut pendapat Komisi 3 itu harus dibuktikan dulu dari perlaporan beliau. Kalau memang laporan beliau tidak terbukti, maka pencemaran nama baik itu terjadi. Gitu kan. Tapi untuk undang-undang ITE yang kami akan laporan itu tidak perlu menunggu itu. Karena ada yang dia menggunakan atau mengesuk ke kondisi rumah, terus dia mengeluarkan statement dia adalah suami dari anaknya beliau. Nah, itu kan nggak benar, gitu kan. Nah, statement inilah yang kami sedang bicarakan sama pihak kepolisian. Ini yang akan kami angkat dan kami yakin perkara ini akan jalan. Ya tentunya kan ini kan ada Hera melapor, tapi Bu Erin melaporkan Hera. Dua-duanya di Polres laporan ini kan. Jadi karena sudah saling lapor-melapor, tentunya perkara berjalan kontinu. Sebelum ada perdamaian, perkara kan berjalan terus. Siapa yang sidang duluan kita nggak tahu, tapi sebelum adanya perdamaian ini perkara kan berjalan terus, ngikutin track dari prosedur penanganan perkara di penyidikan atau penyelidikan di wilayah kepolisian, khususnya Polres Jakarta Selatan. Di tengah perkembangan kasus yang belakangan dinilai mulai mengarah pada titik terang, ternyata Herawati tidak serta-merta ingin membawa persoalan ini terus berlarut di meja hukum. Herawati dikabarkan sempat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan konflik tersebut secara kekeluargaan. Namun upaya tersebut rupanya tidak berujung seperti yang diharapkan. Tawaran damai yang sempat dibuka disebut tidak mendapat respons positif dari pihak yang bersangkutan. Iya, selalu terbuka ruangnya begitu. Karena biar bagaimana di ujung ini kalau semuanya bijak,
mudah-mudahan tercapai keadilan dan kedamaian. Tapi kalau ada yang nggak bijak, ya sudah, perkara jalan terus sampai persidangan. Kalau perkara terus sampai persidangan itu artinya apa? Artinya saya pakai toga. Hera bersedia berdamai dengan dua syarat. Menurut gimana? Dia yang boleh mati, dia yang berdamai, dia bersyarat. Mohon maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, mencekik, apalagi menendang, menodong pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya.